Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat sebagaimana biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang akan kita kaji malam ini insyaallah 178 dan 179. Ketika kita berhenti pada 177 berkaitan mengenai kebaikan dan berbuat baik dan sifat orang-orang yang melakukan kebaikan, ada 10 sifat yang lalu yang kita pelajari ketika Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir," sampai akhirnya. Setelah Allah memberikan sifat mengenai mereka orang-orang yang disebut orang-orang abrar, orang-orang berbuat baik, mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang menginfakkan harta mereka dengan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan. Setelah Allah memberikan gambaran mengenai orang yang disebut melakukan kebaikan dengan real pekerjaan dan amal perbuatan yang ada, bukan hanya mengaku dan mengaku, bukan hanya yang mengarahkan ke barat atau ke timur, tapi ada wujud praktek amal perbuatannya, beriman, beramal saleh, percaya pada Allah, hari kemudian, dengan kitab-kitab, dengan para nabi, menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya dan sifat-sifat semacam itu. Setelah Allah sebutkan dan Allah gambarkan hal-hal semacam itu, sekarang Allah ingin memberikan beberapa hukum dalam Islam.
Sehingga Allah ingin menyebutkan bahwa orang yang disebut orang berbuat baik, orang melakukan kebaikan, sehingga disebut orang baik itu adalah orang yang berpegangan dengan hukum. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu dianggap baik, sementara yang ia lakukan bertentangan dengan hukum. Itu yang disebut oleh Al-Quran dalam surat Kahfi, orang-orang yang menganggap dirinya melakukan perbuatan baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap padahal yang mereka lakukan bukan baik. Karena itu ingin menjadi orang melakukan perbuatan, ingin menjadi orang baik, melakukan kebaikan itu adalah harus sesuai dengan pijakan syariat, hukum yang ditentukan oleh Allah. Karena itu sebentar lagi Allah menyebutkan bermacam-macam hukum. Nanti yang pertama akan dibahas adalah kutiba alaikumul qisas, berkaitan dengan qisas, hukum. Sebentar lagi kutiba alaikum idza hadara ahadukumul wasiyah, berkaitan hukum wasiat masalah harta. Setelah itu datang lagi kutiba alaikumus syiyam, berkaitan dengan puasa. Terus kembali ke haji. Ini hukum-hukum Allah sebutkan semua ini supaya kita yang ingin menjadi orang baik, disebut bar atau abrar, adalah orang yang ketika melakukan sesuatu berpijak kepada hukum Allah dan ketentuan Allah. Apapun perbuatan yang berseberangan dengan hukum Allah, walau sepintas dilihat indah, kalau kacamata hukum menolak ini, maka ini jadi jelek. Dan yang melakukan bukan orang baik, tetapi orang yang ditentukan oleh Al-Quran sebut orang jelek. Kenapa dari rentetan hukum yang akan dibicarakan, selain hukum wasiat berkaitan harta, hukum puasa, hukum haji, tapi Allah dahulukan dengan hukum qisas. Qisas itu artinya hukum mati. Yang membunuh dibunuh, yang melukai dilukai. Itu asal arti kalimat qisas, dari qassa, mengikuti, yattaba' athar. Karena itu ketika ibu Musa diperintah oleh Allah untuk membuang bayinya yang baru lahir Musa ke sungai atau ke laut itu, setelah dibuang, ibunya memerintahkan agar saudarinya, anak perempuan ibu ini, saudari Musa, untuk mengikuti kemana perginya. Qusihi, ikuti, qusi tatabba'i athara. Jadi al-qisas itu ialah dilakukan terhadap orang yang melakukan sesuatu kepada orang lain yang harus diberikan setimpal dan sesama. An yaf'al bitsani ma fa'alahu bil awal bil mumatsalah. Jadi qisas itu dilakukan kepada orang kedua ini seperti yang ia lakukan terhadap orang yang pertama ini, sesuai, tanpa ada mengurangi atau melebihi. Itu namanya al-qisas, yang sebentar lagi akan kita bahas. Sebenarnya yang lebih terkenal qisas itu adalah hukum mati, padahal qisas itu mutlak. Al-anfu bil anfi wal ainu bil aini wal juruhu qisas, kata Allah. Mata ya dibalas mata, telinga dibalas telinga, melukai dibalas melukai, membunuh dibalas dibunuh. Kenapa Allah dahulukan berkaitan dengan qisas, hukum mati? Karena ini yang terpenting dalam hukum. Ini yang terpenting yang harus dijaga oleh umat manusia. Bagaimana nilai darah seseorang harus dijaga dan dihormati darah itu. Jangan pernah orang melakukan bermain dengan pembunuhan. Membunuh satu jiwa dihitung seperti membunuh seluruh jiwa. Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Karena itu orang yang membantu orang untuk membunuh orang, walau bisyatril kalimat, menurut sabda Rasulullah, walaupun dengan separuh kalimat. Kalau kalimat uqtul, bunuhlah, itu 4 huruf, alif, qaf, ta, lam. Kalau dia cuma mengatakan isyarah itu dia dihitung oleh Allah seperti melakukan pembunuhan juga. Karena bahayanya, jangan bermain dengan darah seseorang.
Karena itu hukum keras sekali dalam Islam. Jangan orang pernah bermain, karena jiwa milik Allah. Allah yang menentukan segala sesuatu, maka jangan ada orang bermain dengan jiwa seseorang. Karena itu jangan sembarang kita melakukan hal-hal sampai terjadi pembunuhan, pembantaian, pembakaran orang hidup-hidupan. Ini perbuatan yang kelak di hari kiamat begitu dahsyat dan dahsyat dosanya. Sehingga seakan-akan dalam surat Nisa, orang yang membunuh seseorang dengan sengaja, seakan-akan gak ada pintu taubat baginya. Walaupun taubat itu selalu dibuka oleh Allah, kecuali bagi orang yang melakukan, orang yang musyrik kepada Allah. Tetapi seakan-akan pembunuh ini sulit dan sulit untuk mendapatkan taufik hidayah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fi wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alim. Seakan-akan sudah tertutup pintu ini karena dahsyatnya orang membunuh orang. Karena itu kemudian sebelum hukum wasiat mengenai harta yang juga harus dijaga, sebelum hukum wasiat mengenai puasa, haji yang mendekatkan diri pada Allah, yang pertama dibahas oleh Allah dalam ayat ini adalah, dalam urutan ayat ini adalah berkaitan dengan al-qisas terlebih dahulu. Orang bisa keliru masalah hartanya, tapi nyawanya tetap harus dijaga. Orang bisa dikalahkan oleh syaitan sehingga dia kadang-kadang melakukan hukum Allah, mempraktekkan, kadang-kadang lupa puasanya, hajinya dan semuanya, tetapi masalah dirinya, darahnya tetap harus dijaga. Karena itu pernah suatu hari Rasulullah duduk melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, ma'a'zama hurmaki, alangkah besarnya kedudukanmu sehingga kamu diharamkan oleh Allah. Haram bagi orang kecuali sana disebut Baitul Haram. Kemudian beliau bersabda, tetapi orang mukmin jauh lebih mulia darimu wahai Ka'bah. Kamu cuma diharamkan oleh Allah tempatmu, tapi mukmin diharamkan darahnya, hartanya dan harga dirinya. Orang nggak boleh melecehkan orang nggak boleh merampas harta orang, dan orang nggak boleh seseenaknya membunuh seseorang. Maka mukmin, kata Rasulullah, jauh lebih mulia dari Ka'bah itu sendiri. Karena itu pembahasan pertama ayat ini 178 mengenai kutiba alaikumul qisas. Nanti 180-nya kutiba alai, 178-nya kutiba alaikumul qisas, 180-nya baru kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyah. Masalah wasiat berkaitan dengan harta baru nanti pada 183-nya sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan nanti baru akan datang lagi kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, berkaitan dengan jihad. Malam ini kita akan berhenti sejenak dengan kutiba alaikumul qisas. Kenapa ada hukum qisas dalam Islam ini? Kadang-kadang orang menganggap Islam ini kejam, masih menggunakan hukum yang primitif. Hukum di zaman dulu orang dibunuh. Bukankah pembunuhan itu tidak indah? Kenapa orang yang melakukan pembunuhan harus juga dibunuh? Artinya sesuatu yang tidak indah. Nanti dalam pembahasan ini akan kita bahas, kita akan jawab semua itu, bahwa tidak ada yang lebih bisa mengamankan masyarakat dalam berkaitan untuk mengurangi pembunuhan kecuali hanya hukum qisas. Dan buktinya sekarang ada beberapa negara di dunia ini yang melakukan hukum mati terhadap yang membunuh. Negara-negara itu yang paling jarang terjadi pembunuhan. Nanti pada 179-nya kita akan sampai pada firman Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla.
al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang yang beriman, sering kita mendengarkan apabila Allah ingin menentukan hukum, Allah dahului dengan wahai orang-orang yang telah beriman. Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada manusia, aku tidak pernah memaksa kamu untuk menerima hukumku, tidak. Tapi kamu kan sudah beriman kepadaku, berarti kamu telah menyerahkan kepadaku. Maka karena kamu telah beriman kepadaku, aku berikan ketentuanku ini. Tidak ada hukum bagi orang yang belum mengimani Allah. Karena Allah dari awal menentukan dalam firman-Nya, la ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Tapi setelah kamu beriman kepadaku, kamu masuk kepadaku dengan melalui iman, maka dengarkan, aku ingin memberikan kepadamu ketentuan demi ketentuan. Karena hukum Allah diberikan kepada mereka orang yang beriman kepadanya. Jadi seakan-akan ada hubungan syirkah begitu. Karena kamu telah masuk, ayo tentukan. Kita tentukan ada undang-undang yang harus kita lakukan. Lakukan ini dan aku akan memberikan kamu ini, begitu. Seperti uzkuruni azkurkum. Ingat padaku, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Minta agar uzkuruni, karena kamu telah mempercayai Allah sebagai Tuhannya dan beriman kepadanya, maka uzkuruni azkurkum. Kamu telah sepakat untuk masuk kepadaku melalui iman, maka aufu bi ahdi, nanti aku akan ada ikatan gitu. Itu ketika kita mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi seakan-akan ini hukum-hukum yang telah Allah tentukan untuk mereka orang-orang yang telah mengaku dirinya sebagai orang mukmin, hukum itu harus dilaksanakan karena sudah kamu sepakati kamu untuk masuk denganku, mengikuti aku, maka konsekuensinya adalah kamu iakan ketentuan yang telah kuberikan kepada. Seperti di dunia ini kita masuk kerja lembaga apapun, kita melamar kerjaan, masuk di ruangan itu mengikuti undang-undang itu. Yang belum masuk, belum terikat di situ, nggak ada perintah, nggak ada semuanya. Kalau hari Jumat orang harus pakai batik yang kerja di pemerintahan sana. Yang lagi di pondok, lagi ngajar, lagi masuk, nggak ada kewajiban karena nggak ada ikatan gitu aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas. Kutiba, asal kalimat kutiba dari huruf kataba, menulis asalnya kataba itu. Kutiba itu artinya ditulis, tetapi kemudian kutiba dalam bahasa Al-Quran diartikan furidah, telah diwajibkan atas kalian. Sesuatu perintah atau kewajiban itu kalau cuman dengan lisan ia kuat, tapi enggak sekuat apabila dengan perjanjian tertulis. Maka seakan-akan kutiba itu adalah telah ditentukan oleh Allah, telah termaktub dari awal, telah tertulis ada bahwa telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan hukum qisas. Kutiba karena tadi sifatnya kan kepada kaum mukminin yang telah beriman kepada Allah, maka ini ditentukan untuk kalian. Seakan-akan ini ketentuan demi ketentuan, kita buat kesepakatan antara Allah Jalla wa Ala dengan yang telah menerima bahwa dia adalah Allah yang wajib disembah dan diikuti. Kutiba. Karena itu kalau ada hal-hal yang tidak ada unsur, nggak ada hubungannya dengan manusia, tidak ada imbal balik antara perjanjian dengan sesama, dengan hamba Allah, dengan antara Allah dengan hambanya yang mukmin, nggak ada bahasanya kutiba, tapi kataba. Kataba rabbukum ala
Kataba rabbukum ala kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menentukan pada zatnya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya. Ini tidak ada antara Allah langsung bagaimana menentukan memberikan kemenangan pada hambanya. Tetapi ketika mengenai taklif, kewajiban demi kewajiban, ditentukan atas kalian. Kenapa? Karena kalian telah menerima keasahanku dan menjadikan orang mukmin, maka telah ditentukan bagi si mukmin untuk melaksanakan hal-hal semacam ini. Kutiba alaikum. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada ala, ada li katanya. Biasanya kalau lala itu untuk sesuatu yang berat. Kalau li untuk sesuatu yang enak, ringan. Bahkan kalau bahasa kalimatnya doa, da'a. Kalau da'a ala dengan da'a li beda. Da'a alaihi mendoakan kehancuran dia. Kalau da'a lahu mendoakan kebaikan untuk dia. Da'ala dan lah. Karena itu ini sepertinya kutiba alaikum, sesuatu yang berat. Bukan lakum. Walakum ayat keduanya nanti walakum fil qisasi. Tapi ini kutiba alaikum al-qisas. Kataba ala, kataba lahu. Perbedaannya yang ala itu sesuatu yang berat. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Karena itu ketika untuk menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang selalu Allah memberikan semuanya baik untuk kita, walaupun kadang-kadang sepintas ketentuan Allah ini tidak enak, tapi Allah Maha mengetahui bahwa itu pasti ada kebaikan. Karena itu kalau untuk membicarakan itu Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, bukan alaina. Katakan, tidak ada yang ditentukan Allah kepada kami kecuali yang terbaik untuk kami. La yusibana illa ma kataballahu lana. Lana bukan alaina. Jangan risau dengan ketentuan Allah. Terimalah. Pasti semua itu ada baiknya walaupun kadang-kadang kita enggak faham. Karena itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak sesuatu yang kamu senangi, padahal sesuatu itu bencana untuk kamu. Banyak sesuatu yang kamu enggak senang, benci, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Kamu enggak mengetahui, Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau kita ada menghadapi satu cobaan, musibah, segala macam, salahkan diri dan jangan su'udzon sama Allah. Ini ada hikmahnya. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Karena bahasanya dalam Al-Quran berkaitan musibah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, bukan alaina. Tetapi untuk qisas ini kutiba alaikum al-qisas wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikum al-qisas fil qatla. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ayat keduanya walakum fil qisas. Di sini alaikum, di sana walakum. Karena qisas itu dan ketentuan hukum Allah bagi yang membunuh, dibunuh manusia antara dua. Imma dia yang membunuh al-qatil, maka qisas baginya alaikum, berat, kamu harus dibunuh juga, menerima ketentuan itu. Atau kamu menjadi al-maqtul, yang terbunuh, maka walakum, bagimu adalah harus menentukan hukum Allah untuk kamu dibunuh, maka yang membunuhmu harus juga dibunuh, dan ini baik untukmu. Mafhum ini ya? Jadi ada walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ada kutiba alaikum. Walaupun simpelnya hukum qisas berat,
Tetapi hukum qisas menurut Al-Quran haya, dan itu lakum, baik untuk kalian. Nanti sebentar lagi kita akan bicarakan masalah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-qatla jamak qatil. Telah ditentukan oleh Allah hukum qisas dalam yang terbunuh dari kalian. Al-qatil qatla, jarih jarha dalam bahasa Arab ya. Ada jarih yang luka, bahasa jamaknya jarha, qatil yang terbunuh bahasa Arabnya jamaknya qatla. Apabila terjadi pembunuhan dan ada yang terbunuh di antara kalian, maka Allah telah tentukan hukum qisas agar dilakukan bagi yang al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka dibalas orang merdeka, budak dibalas qisasnya juga budak, perempuan dibalas juga qisasnya pada perempuan. Sebelum saya tafsirkan ayat ini, ada dua pendapat, tapi saya tidak akan masuk dalam masalah fikih supaya saya enggak keluar dalam tafsir Al-Qur'annya. Bisa nanti berkaitan dengan hukum fikih dirujuk sendiri, bertentangan para ulama fikih mazhab Islam yang ada di tengah-tengah kita ini. Tetapi pertama saya harus sampaikan menurut beberapa buku tafsir mengenai sabab nuzulnya ayat ini dan situasi dan keadaan ketika turunnya ayat ini, bahwa disebutkan di sana ada dua kabilah dari dua kampung berkelahi, maka ada yang terbunuh di antara mereka. Hukum saat itu, zaman hukum jahiliyah ini, orang yang punya kedudukan, orang yang kaya, orang yang ningrat, itu hukum gak berjalan. Orang yang lemah ditindas, karena hukum saat itu adalah berkaitan dengan hukum yang kuat menang. Ini kalau kita membicarakan hukum di zaman Rasulullah itu bisa kita melihat ketika Sayyiduna Ja'far At-Tayyar di hadapan Raja Habasyah ketika menyampaikan, ketika Raja tanya siapa Muhammad dan apa yang dibawa, itu ketika itu Ja'far At-Tayyar mendahului bahwa kita dihidup dalam satu masyarakat al-qawi minna ya'kulud dha'if, yang kuat akan mematahkan yang lemah. Ketika terjadi pembunuhan di zaman jahiliyah itu dan di zaman turun-turun ayat semacam ini adalah kalau yang membunuh itu dari kabilah yang rendah, maka keluarga yang terbunuh ini bukan cuma membalas yang membunuh, tapi seluruh kabilah akan dibunuh. Kalau yang membunuh orang tertentu, orang biasa, yang dibunuh adalah ketua kabilahnya supaya nilainya lebih. Bahkan disebutkan di sana ada satu orang dibunuh, seluruh kabilah dihabiskan. Ayat ini ingin, dan ini mengenai hukum turunnya ayat ini. Kemudian ketika turun ayat ini di tengah-tengah jahiliyah semacam ini, ada agama Yahudi dan Nasara yang juga sudah dirubah oleh umatnya saat itu. Yahudi hukum qisas mutlak tanpa ada dia, bunuh dibunuh, walaupun keluarga yang terbunuh telah memaafkan, tidak ada ampun, tetap dibunuh. Ada hukum dalam Nasara Kristen yang mana membunuh maafkan, jangan dibunuh. Keluarga yang terbunuh tidak rela, tidak mau, tetap harus maafkan. Yahudi dan Nasara jahiliyah sesuka mereka, yang dibunuh perempuan, yang dibalas bunuh lelaki, yang dibunuh hamba, yang membunuh seorang hamba, yang dibunuh maulanya, sayyidnya yang memiliki, dan semacam itu. Turun ayat-ayat Quran semacam ini untuk memberikan hukum yang sebenarnya, bahwa hukum qisas ada, tetapi tidak sekaku yang dibawa oleh Yahudi. Apabila keluarga
yang dibunuh rela untuk mengambil dia, maka bisa mengambil dia. Kalau rela tanpa dia pun memaafkan, maka diterima pemaafannya. Juga tidak seperti yang dibawa oleh Kristen yang telah diroba, setiap pembunuhan maafkan walaupun keluarganya tidak setuju. Dan juga datang Islam untuk berkata kisos harus ada, dilaksanakan, yang membunuh dibunuh, kecuali kalau keluarga yang dibunuh mau menerima dia, dibayar atau dimaafkan, hukumnya maka dimaafkan. Kemudian yang dibunuh, yang membunuh saja tidak boleh lebih. Kalau merdeka, orang merdeka, yang membunuh maka dia dibunuh. Kalau budak, ya dia budaknya yang dibunuh. Kalau perempuan, ya dia perempuan yang dibunuh. Ini tafsir pertama, bahwa ini Allah nggak menentukan artinya hukum. Kalau yang membunuh itu merdeka, maka dibunuh dia. Tapi yang merdeka sama, yang membunuh itu budak, maka budak juga yang dibunuh. Yang membunuh wanita, maka hanya wanita itu yang dibunuh. Ini Allah cuma ingin menjelaskan keadilan, bukan berbicara begini, kalau yang membunuh budak, membunuh orang merdeka, maka nggak dibunuh dia. Karena yang dibunuh cuman kalau merdeka, membunuh merdeka. Bukan itu yang maksud, tetapi membawa hukum mutlak. Ini pendapat pertama begitu, bahwa al-hurru bil hurri, yang merdeka dibunuh ketika membunuh yang merdeka, orang merdeka. Budak ketika membunuh budak, ia dibunuh. Wanita ketika ia membunuh wanita, ya cuman wanita ini yang dibunuh, bukan kemudian yang laki dibunuh, tidak. Artinya pendapat pertama ini bukan membicarakan masalah hukum, tapi masalah ketentuan keadilan. Jangan melampaui batas. Yang bunuh seorang budak, tapi yang dibunuh semua majikannya atau sayyidnya. Yang bunuh wanita, tapi seluruh kabilah yang dibunuh. Yang membunuh orang merdeka satu, tapi yang dibunuh 3-4 orang. Tapi al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unza bil. Pendapat yang kedua tidak, tetap itu juga ketentuan Quran. Apabila merdeka membunuh merdeka, wajib dibunuh. Tetapi apabila budak yang membunuh merdeka, merdeka membunuh budak, maka cukup bagi orang yang merdeka itu dipukul sekuat-kuatnya, kemudian wajib bayar dia separuh kepada budak, keluarga budak yang dibunuh. Tapi saya tidak berbicara masalah perselisihan fuqaha. Cuman ayat ini diartikan yang pertama, dan apabila diartikan yang kedua juga ada riwayatnya yang mengatakan semacam itu. Perempuan membunuh lelaki, maka perempuan itu tidak dibunuh, kecuali cukup bayar dia. Kecuali apabila keluarga laki yang terbunuh tidak rela, maka wajib wanita itu dibunuh, tetapi wanita itu membayar dia. Lelaki keluarga yang dibunuh membayar separuh dia kepada keluarga wanita yang membunuh. Begitu perselisihan para fuqaha. Saya nggak masuk, silakan antum masuk kepada hukum fikih. Saya ingin bicara falsafat hukum qisas saja, nggak masuk kepada perincian berkaitan dengan hukum para fuqaha al-khamsah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurr wal abdu bil abd. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 45 seakan-akan Allah tidak membedakan lagi antara yang merdeka nggak merdeka. Jiwa dibalas jiwa siapapun dia. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kami telah wajibkan dan tentukan pada mereka bahwa jiwa membunuh jiwa, dibunuh jiwa yang membunuh itu, balas. Menyakiti mata, dibalas mata. Telinga, dibalas telinga. Hidung, dibalas hidung. Telinga, dibalas telinga. Gigi, dibalas gigi. Wal juruh, dan juga melukai tetap kisahnya sama.
Bagi pendapat yang pertama mengatakan al-hurru bil hurri, al-abdu wal abdu bil abdi, wal unza bil unza, tidak membicarakan perinciannya, tetapi supaya enggak melebihi, dalilnya ini. Bagi yang mengatakan tidak, ketentuan Allah, budak tidak merdeka membunuh budak, tidak wajib dibunuh, cuma bayar dia, karena ayatnya al-hurru bil hurri. Ketika sampai pada 45 Al-Maidah, mereka berkata itu ayat, itu ketentuan, itu hukum untuk Bani Israel, bukan untuk umat kita, karena ayatnya wa katabna alaihim, mereka anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruh qisas. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikum al qisas fil qatla, al hurru bil hurr wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Tetapi enggak permanen hukum ini. Jadi seakan-akan dalam hukum ini, hukum membunuh ini ada 3. Pertama kisos, bunuh dan membunuh. Yang kena wajib hukum kisos itu yang sengaja membunuh, bukan keliru. Kalau keliru ada hukum lain, enggak wajib kisos. Tapi sengaja membunuh, amdan, bukan khata', ada kisos. Kedua, ada dia, wajib bayar dia 100 unta atau berapa, 1 jiwa itu, atau dimaafkan mutlak walaupun tanpa dia, atau dia dan membayar, memaafkan dan memberikan dia. Cuman yang paling gamblang kisos, dia tanpa maaf, maaf tanpa dia, atau maaf dengan dia itu tebusan artinya. Islam memberikan jalan. Hukum orang yang membunuh harus dibunuh, kecuali keluarga yang terbunuh itu memaafkan, maka bisa cukup bayar dia ganti rugi. Ada keluarganya mungkin karena orang emosi yang dibunuh kawan kerabatnya, yang dibunuh saudaranya sendiri, maka kemudian saudaranya yang terbunuh, udahlah, kalau dihukum mati juga kita kehilangan 2, kita maafkan. Jadi Islam masih membuka, bukan seperti tadi Yahudi bunuh harus dibunuh, hatta orang yang terbunuh keluarganya memaafkan gak ada ampun. Atau seperti yang dalam Nasara, harus dimaafkan walau keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, harus dimaafkan. Datang Islam fleksibel, hukumnya harus dibunuh kecuali yang bersangkutan memaafkan, maka cukup bayar dia. Atau kalau yang bersangkutan juga enggak menerima dia, juga selesai. Karena itu kemudian ayat-ayat berikutnya begini, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang telah memberikan maaf dari keluarga yang terbunuh, memberikan maaf kepada saudaranya pembunuh tadi, maka fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah kalau memberikan maaf, maka janganlah membebani kepada keluarga yang terbunuh atau pada yang kepada pembunuhnya. Fattiba'un bil ma'ruf, maka kalau sudah ingin memberikan maaf, maka sekalian perbuatlah maaf yang baik. Tetapi wa ada'un ilahi bi ihsan, bagi yang telah dimaafkan dan diminta sesuatu, cepat-cepat berikan dengan kebaikan, ada laksanakan, jangan ditunda-tunda. Jadi Islam mengatakan kalau keluarga yang terbunuh memberikan maaf, cuman cukup nego dengan membayar kerugian, maka jangan memberatkan kepada keluarga yang membunuh. Bagi keluarga yang membunuh telah dimaafkan, juga hendaklah adaun memberikan hak yang diminta oleh keluarga yang terbunuh bi ihsan. Yang sana dimintai ma'ruf, yang di sini mintai ihsan. Kalau kamu nggak memaafkan nggak apa-apa, hukum qisas. Tapi kalau memaafkan ya sekalian berbuat baik. Dan kamu yang dimaafkan, kalau kamu mendapatkan maaf dari orang, kamu juga jangan mengulur-ngulur. Kalau diminta sesuatu, cepat laksanakan dengan niat baik. Yang menarik di ayat ini, Allah masih menggunakan kalimat
Faman ufiyalahu min akhihi, saudaranya pembunuh masih disebut saudara. Orang ini terjerumus, kena gangguan syaitan, kena semuanya, sampai menjadi manusia biadab, pembunuh. Tetapi Islam masih mengingatkan, masih ada ikatan yang namanya ukhuwah fiddin, dalam ikatan agama. Walaupun dia pembunuh, masih dia bukan keluar menjadi orang kafir, masih saudaramu. Itu dahsyatnya Islam menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin dan kaum mukminin. Sampai pembunuh masih disebut akhi, saudara. Dia belum murtad. Amal perbuatannya amat keji. Dia pantas untuk dibunuh karena membunuh, tetapi dia masih saudaramu, kan dia belum keluar dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus kita perhatikan supaya jangan cuman kita berbeda pendapat, berbeda partai, berbeda mazhab, berbeda mengungkapkan sesuatu terus seakan-akan menjadi kafir, halal darahnya, padahal Al-Quran sampai kepada pembunuh masih disebut akhi, saudara. Belum lepas persaudaraan itu. Tidak ada yang bisa melepaskan persaudaraan. Persaudaraan agama ini jauh lebih kuat daripada persaudaraan satu ayah dan satu ibu. Katanya salah satu sahabat Rasul, Mus'ab bin Umair itu, waktu zaman jahiliyah termasuk anak yang paling dimanja oleh keluarganya, sehingga bajunya selalu tampil dengan baju sutra. Kalau dia jalan, orang tahu Mus'ab baru jalan, minyak wanginya, pemuda yang dimanja dan kaya. Ketika masuk Islam dilepas semua itu oleh Mus'ab, jadinya pakai baju yang paling kasar. Dalam salah satu peperangan dia membela Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah di hadapan para sahabatnya, lihat Mus'ab ini, begini perubahan agama yang menyebabkan dia berubah semuanya. Dari hidup serba ada dan manja menjadi orang yang kokoh kuat menghadapi semua baju yang ada. Katanya dalam salah satu peperangan dia, saya lupa perang apa saat itu, saudara dia Abu Yasr termasuk ditawan. Saudaranya masih kafir, sementara dia membela Rasulullah. Mus'ab ketika melihat saudaranya, satu ayah, satu ibu, ditawan oleh orang mukmin, lagi dipegang dalam peperangan ini. Kata Mus'ab kepada seorang mukmin itu, ikat keras tawananmu itu, jangan melepaskan. Yang ditawani saudaranya. Kata saudaranya, Mus'ab, aku saudaramu, syakikuka, artinya aku saudara kandungmu, seayah, seibu. Tidakkah engkau berkata kepada dia, perbuat yang baiklah kepadanya, dia saudaraku. Malah engkau berkata, ikat yang kencang orang ini, jangan lepaskan. Katanya Mus'ab, demi Allah, persaudaraan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi jauh dari persaudaraan yang kamu sebutkan. Ukhuwah fil aqidah, ukhuwah fil din, ukhuwah fil Islam jauh lebih mahal dari semuanya. Ini yang menyebabkan kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh berkaitan pada anaknya, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Faman ufiya lahu min akhihi, Allahu akbar, al-qatil, pembunuh, Al-Quran masih menggunakan kalimat ibarahnya akhihi, saudaranya. Kata Allah, hukum qisas harus laksanakan. Tetapi apabila saudara, keluarga yang terbunuh itu memaafkan kepada saudaranya yang membunuh, maka kalau sudah terlanjur ingin memberikan maaf, sekalian fattiba'un bil ma'ruf, berikan sesuatu yang terbaik. Tetapi juga Allah menasihati kepada yang dimaafkan, wa adaun ilaihi bi ihsan, wahai yang telah dimaafkan, kamu berbuat baiklah kepada yang memaafkan kamu. Kalau diminta sesuatu, cepat-cepat ada, laksanakan, jangan kamu ulur-ulur dan kamu untur.
Inilah kebesaran Islam ayyuhal ikhwah. Islam ini agama yang paling luas hatta dalam hukum dan ketentuannya. Orang yang melakukan perbuatan durjana semacam ini pun masih disebut oleh Allah saudara. Dan ketika Allah menasihati untuk yang ini, bukan berarti Allah enggak menasihati kepada yang ini. Seperti Allah menasihati kepada orang yang bersedekah untuk sabar menghadapi orang-orang yang minta dan menerima. Allah pun punya nasihat kepada mereka, orang-orang yang biasa minta, agar tahu diri, gitu loh. Ada selalu. Dan itu hukum Allah. Kemudian Allah akhiri begini ayat ini, dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu merupakan keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Keringanan apa? Yang asalnya hanya hukum qisas, harus dibunuh, tapi dibuka peluang oleh Allah keringanan. Kecuali kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, silahkan. Ini namanya takhfif, diskon, keringanan dari Allah. Warahmah, dan karena rahmat. Kurang rahmat apa? Arhamur rahimin. Kepada hal-hal hukum yang begitu tetap Allah masih menyampaikan kalimat rahmatnya. Karena itu kalau kita berbicara hukum Allah ini jangan ditawar. Dan memang Al-Quran gak menganjurkan, melarang kita menawar. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, tidak boleh ada khiyarah, pilihan. Kita cuman sering saya ulang-ulangi ayat ini. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Karena yang memberi hukum ini, yang menentukan hukum ini, yang paling rahmat kepada kita, arhamur rahimin. Maka enggak pernah akan memberikan hukum kecuali yang terbaik untuk kita. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Ini semua merupakan keringanan dari Tuhan kalian, dari Allah. Warahmah. Tetapi Allah mengakhiri begini, faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Tapi bagi yang telah memberikan maaf, tidak perlu dikisos, udahlah nego, maaf, bayar hajat dia. Tapi yang sudah memberikan maaf kemudian melampaui batas, karena di zaman-zaman jahiliyah udahlah kita duduk, kita bereskan secara keluarga. Gimana bayar dia? Dimaafkan, bayar dia, setelah bayar dia masih dibunuh. Kata Allah, faman i'tada, siapa yang melampaui batas, ba'da dzalik, setelah memberikan maaf, falahu azabun alim, baginya siksaan yang pedih. Tadinya yang harus dikasihani karena dari keluarga terbunuh, tapi ketika melampaui batas mendapat ancaman dari Allah, falahu azabun alim. Jadi sebenarnya seluruh ketentuan Allah, semua undang-undang Allah, semua hukum Allah itu mendidik manusia. Semuanya didikan. Hatta kalimatnya di sini Allah enggak menggunakan dzalika takhfifun minallah min ilahikum, la min rabbikum. Ada kalimat tarbiyah, minar rabb, yang selalu ingin memberikan kamu yang terbaik pada hambanya dalam semua hukum Allah. Coba perhatikan tadi, hukum qisas harus dilaksanakan. Tetapi kalau ada keluarga yang terbunuh memaafkan, lakukan yang terbaik ketika mau memaafkan. Bagi keluarga yang diberi maaf, keluarga yang membunuh dan dia yang membunuh, kalau diberi maaf, sambutlah pembuatan baik orang ini dengan cepat-cepat laksanakan bi ihsan. Apa artinya ihsan? Dengan baik. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Tapi yang melampaui batas setelah pura-pura memberi maaf, menerima dia ganti rugi dan semuanya, kemudian masih membalas, falahu adzabun alim. Kemudian 179-nya Allah menentukan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab
la'allakum tattaqun. Bagi kalian terhadap hukum qisas, bunuh dibunuh ini adalah haya, kehidupan untuk kalian. Jadi ayat ini merupakan ayat yang paling dalam buku-buku tafsir sebutkan ablaghu ayat fil Quran. Ayat yang paling bali. Bagaimana sepertinya kontradiksi. Membunuh orang ketika membunuh itulah kehidupan. Kisos itu artinya membunuh yang membunuh. Tapi itulah kehidupan kata Al-Quran. Bagaimana membunuh disebut kehidupan? Walakum fil qisas, untuk kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa umat manusia, dalam ketentuan hukum qisas ini yang membunuh harus dibunuh, itulah arti kehidupan dan itu kehidupan yang sebenarnya. Tapi bagi siapa yang memahami? Ulil albab, bagi orang-orang yang berakal saja. Ulil albab itu ulil uqul. Karena lub dalam bahasa Arab itu intinya. Jadi kalau buah itu ada lub, ada qishr. Qishr kulitnya, lub intinya. Kalau kita makan pisang, yang kita buah qishruhu kulitnya, yang kita makan lubbuhu inti. Maka labib itu orang, lub itu intinya sesuatu. Jadi orang yang sangat berakal sama labib. Karena dia memegang intinya akal ada sama dia. Ulul albab ini dalam Al-Quran ada 16 kali Allah sebutkan, dan ada sifat-sifat ulul albab dalam 16 ayat yang Allah sebutkan. Antara lain sifat ulul albab dalam Al-Quran ini ialah orang-orang kalau mendengarkan kata-kata dia pilih, dia saring sendiri, mana yang indah ia praktekkan, yang jelek ia buang. Orang berakal itu nggak pernah alergi, membaca apa saja, mendengar apa saja, bebas, dia mau menerima semuanya, tidak cupid hidupnya, membaca segala sesuatu, mau mendengarkan segala sesuatu, tetapi dia bisa menyaring. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Beri kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang mendengarkan semua ungkapan, kemudian yattabi'un ahsana, yang terbaik diikuti sama disaring. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan merekalah orang-orang yang berakal. Jadi nggak ada orang berakal takut baca kitab. Oh enggak, ini pengarangnya saya enggak ada. Semua dibaca. Karena dia bisa memilah sendiri. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Coba bayangkan. Hukum qisas, hukum bunuh dibunuh ini, itulah arti kehidupan. Untuk individu, untuk masyarakat, itu contohnya. Untuk masyarakat, apabila pembunuh itu dibiarkan berkeliaran, maka akan banyak orang terbunuh. Dan banyak juga orang yang tadinya bukan mempunyai jiwa pembunuh akan menjadi dia galak pembunuh karena melihat pembunuh pun berkeliaran. Kalau cuma masuk penjara, di penjara pun dia keluar akan lebih pandai cara membunuh orang supaya tidak ketahuan bagaimana belajar di sana. Tetapi ketika seorang membunuh langsung dibunuh, maka seluruh orang yang dibisiki oleh syaitan atau punya jiwa-jiwa jelek yang ingin membunuh takut, nasib saya kalau membunuh pasti akan dibunuh. Maka masyarakat sekelilingnya akan aman. Dan sebenarnya begitu hukum Allah itu. Hukum Allah ini nggak pernah ditentukan untuk kepentingan seseorang. Tapi ketika Allah berkata jangan mencuri, berarti Allah ingin menjaga harta kita. Hei, kamu jangan mencuri, artinya Allah ingin menjaga harta dia. Sebagaimana dia dilarang mencuri harta orang, artinya perintah Allah yang sama, kamu jangan mencuri harta orang ini. Gitu. Kamu jangan membunuh, di waktu yang sama itulah seruan Allah. Yang lain kamu jangan membunuh. Jangan membunuh supaya tidak terjadi semua korban. Jadi kalau Allah berkata jangan membunuh,
bukan cuman kita yang dilarang membunuh, di waktu yang sama melarang yang lainnya untuk membunuh. Kisos kehidupan untuk masyarakat, kehidupan juga untuk individu. Bayangkan seorang jiwa yang gak kuat, dia ada masalah sama seseorang terus ingin membunuh orang. Ya, ini pun perlu dikoreksi di masyarakat yang sudah maju. Jangan ada lagi kata-kata saya bunuh dia, saya akan habisi. Itu orang-orang yang hidup primitif di zaman-zaman ratusan ribuan tahun yang lalu. Sekarang menghadapi orang-orang yang berakal nggak ada lagi. Dan kadang-kadang orang yang teriak-teriak membunuh itu para pengecut untuk menutupi rasa pengecutnya dengan kata-kata yang menampakkan seakan-akan diri dia pahlawan. Tapi jangan bermain dengan kata-kata itu, berbahaya sekali. Kisos merupakan kehidupan bagi masyarakat, karena ketika hukum terlaksana dan masyarakat lainnya tidak akan menyembunyikan para pembunuh harus dibunuh, maka setiap masyarakat melihat pembunuh akan diserahkan, pembunuh akan takut dan masyarakat akan aman. Untuk individu, ketika orang dikalahkan oleh emosinya, oleh syaitannya, kemudian dia ingin membunuh, kemudian dia tahu hukum kalau saya bunuh akan dibunuh, dia kembali, kemudian gak melaksanakan pembunuhan itu, berarti dia sedang menghidupkan dirinya sendiri. Karena kalau ia saat itu membunuh, dia berarti akan membunuh dirinya sendiri. Karena itu hukum kisos adalah merupakan hidup dan memberi kehidupan bagi masyarakat dan bagi para per individu. Kita bayangkan, Saudi ini bukan negara Islam, tetapi hukum-hukum semacam ini kadang-kadang terlaksana dengan cara mereka. Pakistan, Iran, dan ada 3 negara ini yang melakukan hukum kisos. Kita lepas tangan dari apapun yang terjadi, tapi setidaknya di 3 negara ini yang paling sedikit terjadi pembunuhan, paling sedikit. Karena setiap orang ingin kisos, ingat kisos, maka dia pergi. Coba Anda ke Eropa atau Amerika, lihat laporan yang ada setiap tahun bahwa sekian menit terjadi pembunuhan di Amerika, sekian orang. Karena mereka kemudian sok melawan ketentuan hukum yang menciptakan manusia, yaitu hukum Allah. Mereka dengan akal yang kurang sehat yang mereka miliki, ini membunuh orang, hukum mati, kejam, ini tidak pri kemanusiaan. Mereka lupa bahwa sebenarnya Islam tidak ingin memulai pembunuhan, tidak, tetapi Islam ingin membunuh penyakit ini supaya yang lainnya selamat. Satu contoh, kalau dokter menentukan di tangan kita ini ada penyakit kanker yang ganas dan bahaya, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita. Kalau nggak dipotong tangan ini, sekujur badan semua akan kena racun penyakit itu. Maka memotong tangan ini bukan kejam, bukan zalim, tetapi motong ini untuk menyelamatkan yang lain. Semacam itu Islam datang dengan pedangnya. Bagi siapa yang membunuh, dibunuh. Bagi siapa yang mencuri, dipotong tangannya. Pasti dengan ketentuan berapa yang dicuri, keadaan bagaimana, begitu membunuh. Tetapi ini sebenarnya bukan Islam memulai, tetapi Islam memberi sanksi untuk menjaga yang lainnya supaya aman. Bagi Islam, masyarakat itu harus dijaga. Masyarakat itu mahal nilainya, harus dilindungi. Ini dunia yang teriak-teriak hak manusia, hak asasi manusia dan semua demokrasi, semua ini cuma lipstick, bohong semuanya. Karena sudah tidak ada orang kalau mendahului hukum Allah, nggak ketemu. Semua yang wajar manusia ini, bahwa yang menciptakan sesuatu dia yang paling tahu hasil ciptaannya. Kalau dirubah ketentuannya akan rusak. Yang menciptakan kita Allah, yang menginginkan kita supaya sukses bahagia Allah, yang paling rahman dan rahim terhadap kita Allah, maka semua ketentuannya yang terbaik untuk kita. Jangan Jepang menciptakan mobil dengan susah payah ciptakan, didesain indah selesai, ini pakai bensin, ini pakai solar. Gak perlu kita mengatakan bensin solar sesuatu yang murah. Saya anaknya raja, kasih minyak wangi yang paling mahal, 1 gram 1 juta, gak apa-apa. Ini mobil diberi ini rusak, bukan tambah lari. Kenapa? Telah berubah dan merubah ketentuan penciptanya.
walillah al-matsalul a'la. Maha suci Allah untuk contoh. Maka kita di hadapan hukum Allah harus cuman sami'na wa ata'na, karena itu yang terbaik. Dan setiap kita melanggar hukum Allah, ketentuan Allah, setiap kita hancur. Coba hal-hal yang enggak dilepas oleh Allah untuk umat manusia. Udara, Allah yang megang. Terbitnya matahari dari timur ke barat dikembalikan Allah yang megang. Aman. Tapi ketika hal-hal yang diserahkan Allah pada manusia, pada hancur semuanya. Karena ingin minteri Allah, tapi mereka akhirnya malah merusak. Sementara Allah berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir." Katakan wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa apakah kalian akan mengajari Allah berkaitan dengan agama kalian, sementara Allah yang mengetahui apa di langit dan di bumi, dan Allah bikulli syai'in alim, maha mengetahui atas segala sesuatu. Bikulli syai'in alim, begitu Allah akhiri, maha mengetahui segala sesuatu. Kita manusia yang dibalik dinding ini nggak tahu mau merubah hukum Allah, dan akhirnya apa yang terjadi? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kehancuran di laut, di daratan, karena apa? Tingkah laku manusia yang ingin mendahului hukum Allah, sementara ketentuan Allah, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan dahului ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sekali lagi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Coba orang menggunakan akalnya, dia akan menemukan bahwa Islam adalah agama yang terlengkap, dan hukum Allah adalah undang-undang dan ketentuan yang ingin memberikan ketentraman, kesejahteraan, kesejukan bagi manusia itu. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.